Halo, selamat datang di channel saya Aldi Okta, dan di video kali ini saya mau membagikan pengalaman atau user experience saya tentang Redmi Note 10 Pro. Di video sebelumnya ada video unboxing yang waktu itu saya pergi langsung datang ke Mi Store untuk beli si Redmi Note 10 Pro, dan untungnya di sana ada, dan ini nggak goib. Jadi waktu kemarin itu saya langsung datang dan beli, dan alhamdulillah langsung dapat. Dan setelah beberapa bulan pemakaian, akhirnya ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, mari kita bahas dulu dari desainnya. Untuk desainnya sendiri, si Redmi Note 10 Pro ini dia udah jauh banget dari generasi sebelumnya, yaitu Redmi Note 9 atau 9 Pro. Di mana di bagian kameranya dia bukan lagi berada di tengah tapi berada di sudut kiri atas. Dan ini merupakan desain yang baru dan bagus menurut saya di Redmi Note 10 Pro. Apalagi dengan beberapa varian warnanya, yang paling saya suka itu yang versi gradient bronze ya. Dia nggak emas, dia juga nggak kuning, dan dia lebih mirip ke warna tembaga, bukan warna kuning ataupun orange. Selain gradient bronze, itu juga ada glacier blue dan juga ada onyx gray. Dimana onyx gray ini lebih kayak ke hitam, tapi dia abu-abu katanya. Untuk portnya sendiri ini udah cukup lengkap di Redmi Note 10 Pro. Ada earphone jack, USB Type-C, terus juga speakernya udah dual di atas bawah, terus juga ada fingerprint sensor di bagian kanan yang udah jadi satu sama tombol powernya. Dan untuk slot SIM cardnya itu ada bisa sampai triple ya, jadi bisa pakai dua kartu plus satu memory card. Nah, jadi triple slotnya ini merupakan salah satu yang saya suka dari HP Redmi. Dan di bagian belakang ini polos, cuma ada tulisan Redmi di bagian bawahnya, dan ada 4 buah kamera di sudut kiri atasnya. Lalu di sini juga udah dilapisi dengan Gorilla Glass, katanya sih Gorilla Glass 5, yang udah lumayan tahan untuk dipakai atau dimasukin ke dalam saku. Tapi ya tetap aja hati-hati, soalnya kalau udah kaca, pasti kalau jatuh ya pecah. Nah, untuk layarnya sendiri, si Redmi Note 10 Pro ini sudah menggunakan layar Super AMOLED dengan ukuran layar 6,67 inci, layarnya Full HD+, dan udah support dengan HDR10+ atau HDR10+, dan juga refresh rate yang udah 120 Hz. Dan untuk touch sampling rate-nya itu udah sampai 240 Hz, dua kali lipat dari si refresh rate-nya itu sendiri. Nah, kalau menurut saya, selain layarnya, Redmi Note 10 Pro ini juga mengutamakan di bagian kameranya. Di bagian belakang itu udah ada kamera utama dengan resolusi 108 megapiksel. Terus juga ada kamera ultrawide yang resolusi 8 megapiksel, kamera telenya yang resolusi 5 megapiksel, lalu juga ada kamera depth sensornya yang 2 megapiksel. Nah, jadi ini merupakan pilihan yang berbeda kalau kalian mau cari layar ataupun kameranya, itu kalian lebih baik milih si Redmi Note 10 Pro dibanding X3 Pro. Nah, lanjut lagi, kita belum selesai nih bahas di Redmi Note 10 Pro. Untuk chipset yang digunakan, si Redmi Note 10 Pro ini menggunakan chipset Snapdragon 732G, di mana ini merupakan chipset yang lumayan kenceng untuk bermain game, tapi nggak sempurna banget. Nah, dipakai untuk main game PUBG itu masih belum sampai ekstrim, tapi udah playable banget. Apalagi untuk main Mobile Legends dan untuk main Genshin Impact ya so-so lah. Jadi untuk di settingan terendah masih bisa dipakai. Untuk varian RAM-nya sendiri nih, si Redmi Note 10 Pro ada dua buah varian, yaitu RAM yang 6GB, internal 64GB, dan juga ada yang RAM 8GB, internalnya 128GB. Tapi karena di sini dia udah ada triple slot, jadi kalian nggak perlu ragu kalau mau beli yang 64GB, jadi tinggal ditambahin aja untuk memory card-nya. Paling ya kalau untuk RAM 6GB kayak udah cukup untuk pemakaian sehari-hari. Game-game berat seperti PUBG sama si Genshin Impact ya juga udah cukup untuk segitu. Untuk baterainya, si Redmi Note 10 Pro ini dia menggunakan baterai dengan kapasitas 5020 mAh. Udah lumayan besar, dan dibandingin sama ketebalan dan bobotnya ya nggak terlalu berat dari segi baterai yang udah 5000 mAh. Nah, jadi tadi udah kita bahas juga tentang spesifikasinya satu persatu, dan untuk user experience-nya saya menggunakan udah lebih dari 1 bulan. Dan saya rasa untuk penggunaan sehari-hari si Redmi Note 10 Pro ini udah bagus banget, udah cukup banget. Apalagi saya lebih suka di bagian kamera dan layarnya. Memang hal itu yang ditonjolkan oleh si Redmi Note 10 Pro, tapi ya di situ saya merasa nyaman nih.
Di HP sebelumnya saya menggunakan Poco X3 yang biasa, Poco X3 NFC, dan untuk kameranya ya memang nggak terlalu bagus kayak si Redmi, tapi ya saya lebih suka aja gitu ngelihat layarnya yang udah Super AMOLED. Dan kalau kita lihat di bawah sinar matahari yang lumayan panas atau terik gitu ya, itu layarnya masih masih enak untuk dilihat, nggak perlu sampai kita nutupin bagian layar untuk melihat layarnya gitu. Terus untuk di bagian kameranya 108 megapiksel. Sebenarnya ini agak tricky ya, tapi untuk kamera 108 megapiksel saya rasa itu udah cukup bagus, apalagi di bagian perekaman videonya. Ada beberapa video yang saya buat menggunakan si HP Redmi Note 10 Pro. Dan untuk membuat konten YouTube itu udah cukup banget dengan kamera resolusi segitu. Tapi ya balik lagi kita harus setting cahaya, juga untuk mikrofonnya dan lain-lain. Oke, ini contoh untuk kamera depannya. Seperti ini. Kalau di tempat kurang cahaya atau minim cahaya, saya coba matiin dulu deh lampu. Nyalain lagi. Ini kondisinya dalam ruangan ya. Dan kalau cahaya memadai mungkin seperti ini. Di bawah naik turun juga kurang lebih sama. Bawa lari. Oke, ini adalah contoh dari kamera belakangnya si Redmi Note 9, si Redmi Note 10 Pro. Nih kita goyangin naik turun, mundur sambil lari dari kecil, maju, mundur lagi. Lalu untuk bermain game itu PUBG 1-2 game berkurangnya sekitar 10%. Dan itu saya rasa masih wajar, karena untuk 1-2 game kalau kita main sekitar 30-45 menit itu ya udah kerasa lama banget mainnya ya. Jadi berkurang 10% ya masih oke. Dan untuk suhunya sebenarnya ini nggak terlalu panas, apalagi setiap saya memakai Redmi Note 10 Pro untuk bermain game itu saya menggunakan casing. Jadi kalau kalian mencari HP range 3 jutaan dengan layar yang udah Super AMOLED, kamera yang udah 108 megapiksel, refresh rate untuk layarnya juga udah sampai 120 Hz, itu cocok banget kalian pilih Redmi Note 10 Pro. Karena saya sudah pernah mencoba dan memang rasanya itu nggak nggak ada kendala selama pemakaian. Jadi ya aman-aman aja, apalagi untuk bagian kameranya yang saya gunakan untuk membuat konten. Beda ceritanya kalau kalian cari yang prosesor tinggi, speednya kenceng, tapi kamera eh, kameranya dihilangkan, bukan dihilangkan, tapi untuk kameranya dikurangin, terus juga layarnya dikurangin, ya kalian silahkan aja beli si Poco X3 Pro. Nah, ada satu hal catatan yang saya kurang suka di Redmi Note 10 Pro, yaitu untuk notifikasinya, karena dia udah pakai Super AMOLED, jadi untuk notifikasinya nggak ada lagi lampu LED kecil seperti di Redmi Note 9 Pro. Kalau di Redmi Note 9 Pro itu kan ada LED kecil di atasnya yang digunakan sebagai notifikasi. Dan kalau untuk di Redmi Note 10 Pro itu nggak ada, jadi ya agak kurang aja. Tapi karena layarnya udah Super AMOLED, jadi dia bisa pakai fitur Always On Display dan bisa sebagai notifikasi kalau ada panggilan, kalau ada SMS ataupun notif yang masuk di HP kita. Ya kalau untuk sekarang itu harganya sekitar 39 ya terakhir itu untuk pas launching, mungkin sekarang udah 3899 atau 3599 gitu ya harganya. Jadi mungkin kurang lebih ya, karena nggak gold, jadi harganya udah lumayan stabil dan bisa jadi harganya udah turun. Jadi siapa yang cocok untuk pakai si Redmi Note 10 Pro? Menurut saya orang yang nggak terlalu memperdulikan tentang speed ataupun prosesornya, dan hanya untuk pemakaian sehari-hari, game yang masih biasa-biasa aja, terus juga yang nyari kameranya lumayan bagus, sama layarnya yang udah Super AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Kalau bagi teman-teman yang nyari bukan kamera ataupun bukan layar, tapi malah nyari performance yang benar-benar untuk gaming, itu kayaknya kurang cocok untuk di Redmi Note 10 Pro.
Oke, kayaknya itu aja untuk curhatan singkat saya selama pemakaian si Redmi Note 10 Pro. Terima kasih banyak buat yang udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!